Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia banget bisa ketemu, bisa kumpul, bisa berbagi dan sharing sama teman-teman semua di sini. Muslimah-muslimah hebat, muslimah terbaik dari berbagai daerah dan kampus di Indonesia. Oke teman-teman, di sini kita mau belajar bareng, yaitu dengan tema meraih pulih. Oke, Bismillah. Ini udah perkenalan tadi. Nama aku Mira Akyas. Aku aktif di Instagram, di Medium. Alhamdulillah di tahun 2025 ini, di awal tahun ini, menerbitkan buku Izinkan Aku Pulih Sebelum Terbenam. Terus aku juga ini juga masih di tahun 2025 ya, masih baru di add di grup apa namanya content writer akar baik _ID. Terus juga pernah ikut apa namanya antologi cerpen Asa judulnya. Ini judul cerpen aku, bukan judul bukunya. Terus 2023 ikut antologi puisi, judul puisinya Sandikala Redum Tiba. Pernah mengikuti beberapa lomba, pernah juara satu lomba menulis puisi dari kami, dan pernah menjadi pemenang karya tulis terbaik dari pelatihan menulis bersama Ustadz Febriawan Jauhari. Bismillah kita mulai teman-teman. Tapi sebelum mulai, aku mau nanya dulu deh ke teman-teman semua di sini. Kalau misalnya teman-teman dengar kata pulih, kalau misalnya teman-teman dengar kata pulih, apa sih yang terpikir? Pulih dari apa yang terbersit dari pikiran kalian? Ayo, ada yang mau berpendapat? Sembuh, Kak. Semua. Ada lagi? Oke. Kalau kita dengar kata pulih, pasti kita langsung kepikiran sembuh dari sebuah penyakit ya. Nah, penyakit itu beragam, teman-teman. Ada penyakit fisik, kayak misalnya demam, terus tipes, atau flu, batuk, kecelakaan, luka itu juga penyakit. Nah, ada juga penyakit yang namanya itu amarah. Penyakit yang namanya itu kecewa, penyesalan, kesedihan, merasa tertinggal, insecure, patah hati, dan lain-lain gitu ya. Nah, maka gimana sih cara kita pulih dari semua itu? Pertama, teman-teman, yang harus kita sepakati, tentu kita sepakat bahwasannya gak ada hidup tanpa masalah, gak ada hidup tanpa ujian, karena hidup itu adalah rangkaian dari masalah-masalah dan ujian. Namun, ketahuilah bahwa dengan masalah itu, dengan ujian itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Kenapa begitu? Karena Allah yang menjanjikan itu, teman-teman. Dan tentu kita sepakat ya bahwasannya Allah itu maha benar. Allah itu paling benar perkataannya. Baman asdaqu minallahi qila. Dan siapa sih yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman? Nah, tapi uniknya gitu ya. Kan kalau orang jujur itu eh, mereka jarang ya untuk menyampaikan sesuatu fakta atau menyampaikan suatu pendapat itu memakai sumpah gitu ya. Nah, Allah ini memiliki derajat tertinggi sebagai maha benar gitu kan. Nah, tapi Allah menggunakan 7 kali sumpah. Sebanyak 7 kali sumpah untuk mentakkid, untuk menyampaikan satu hal dalam diri kita, teman-teman. Allah tuh gak bakal ya bersumpah dengan hal-hal kecil, teman-teman. Nah, apa itu? Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Terus apa kata Allah? Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, teman-teman. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man
dasaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Allah itu bersumpah sampai 7 kali untuk memberikan keagungan, memberitahu kepada kita bahwasanya ada sesuatu yang begitu mulia, begitu agung dalam diri kita, yaitu nafas, teman-teman. Allah bersumpah sampai 7 kali. Nah, Allah Allah katakan qad aflaha man zakkaha gitu. Bahwasannya kesuksesan dalam hidup seseorang itu tergantung pada seberapa sering seseorang mensucikan jiwanya, teman-teman. Hingga ia mencapai falah. Nah, falah ini, teman-teman, itu luas artinya. Falah itu bisa mencakup kemenangan, bisa mencakup kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, dan lain-lain. Dan kuncinya pada zakah, kebersihannya. Apa sih yang harus dibersihin, teman-teman? Yang harus dibersihin dari hati kita, dari diri kita itu adalah hal-hal negatif gitu, teman. Kita harus membersihkan semua hal-hal negatif dari diri kita. Supaya apa? Supaya bisa berkembang, teman-teman, untuk mencapai growth. Ini mirip ya sama teori law of attraction, bahwa kesuksesan itu lahir dari dalam diri kita. Ini kita bahas nanti. Tapi intinya jauh sebelum ya semua teori-teori itu hadir, Allah dan Rasulnya sudah pernah memberikan tips and trik hidup ini kepada manusia, teman-teman. Karena hubungan nafs dan growth itu sangat berkaitan. Rasulullah aja pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi itu, al-kaisu apa? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang pandai itu adalah orang yang bisa mengontrol jiwanya dan beramal setelah kematian. Oke, kita sedikit bahas tentang 3 tipe jiwa manusia, teman-teman. Ada 3 tipe jiwa manusia. Yang pertama itu amarah, teman-teman. Apa sih amarah itu? Amarah itu adalah jiwa yang mati, teman-teman. Jiwa yang mati, jiwa yang selalu mengajak pemiliknya itu terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kepada hal-hal yang Allah larang, teman-teman. Nah, jadi jiwa ini tuh yang membuat pemiliknya itu terus berada pada hal-hal negatif. Oke, sebentar kita lanjut ke sini dulu. Sebelum yang kedua, apa tadi, jiwa terakhir. Nah, jadi di sini ada apa nih? Bukan diagram ya. Ini the stage of grieving process. Jadi ini tuh adalah proses penerimaan yang biasanya manusia jalani. Nah, amarah tadi, jiwa amarah tadi itu dia mirip sama denial, teman-teman. Apa sih denial itu? Nah, jadi kalau misalnya ada suatu masalah, orang yang denial itu dia menolak. Denial itu dia menolak. Kayak dia marah, dia nangis, dia stres, dia nggak terima. Kayak contohnya misalnya, tadi ada aku baru lulus, tadi aku bisa ngadain wisuda gitu kan. Misalnya ada orang mau daftar SBMPTN. Daftar SBMPTN, terus dia tuh belajar mati-matian. Dia belajar malam, belajar pagi gitu kan. Terus ikut bimbel-bimbel. Tapi qadarullah, Allah buat dia nggak keterima gitu di kampus impiannya dia. Allah buat dia nggak keterima. Nah, orang yang punya jiwa amarah tadi atau denial ini, dia akan menolak, nangis, stres, pokoknya gitulah, galau gitu kan. Nah, ini adalah eh, salah satu proses cara penerimaan manusia. Ada denial, ada anger and depression. Anger and depression itu apa? Dia udah tahu ini buat dia, tapi dia masih overthinking. Kenapa sih harus aku yang dapat ujian ini? Kenapa harus aku? Terus ada acceptance, ini ada penerimaan. Dia udah mulai, oh oke, ini masalahnya buat aku, dan apa yang harus bisa aku lakuin. Jadi dia mulai menerima, dia mulai berpikir jernih. Baru setelah itu dia masuk ke problem solve, mulai action dan growth. Nah, teman-teman, kita tuh enak loh jadi muslim. Allah, kita tuh enak jadi muslim karena kita bisa langsung loncat ke ini, ke acceptance, ke proses penerimaan. Kenapa? Karena tadi kita pakai teknik atau tips dari Allah Subhanahu wa taala dalam menerima. Law of attraction ala Allah Subhanahu wa taala.
kayak apa ya? Allah tuh ngasih banyak banget afirmasi-afirmasi positif sebagai law of attraction dalam menghadapi permasalahan hidup kita, teman-teman. Contohnya apa? Kayak misalnya tenang aja, tenang aja, kamu pasti bisa lewatin kok semua ini. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu kan. Terus juga kayak fa inna ma'al usri yusra gitu. Jadi kalau ada ujian datang, kita langsung kayak, wah, ujian nih, bakal ada peluang besar apa, gitu. Karena Allah janjiin fa inna ma'al usri yusra gitu kan. Belum lagi ditambah sama hadis yang mengatakan Allah itu bersama prasangka hambanya. Udahlah itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, langsung ambil wudhu, sholat, terus bilang, ya Allah, makasih. Bismillah, aku siap terima hadiahnya. Keren banget ya. Bisa nggak teman-teman? Bisa dong. Kenapa harus kayak gitu? Karena pertama, ketika kita semakin lama menghindar, semakin menolak apa yang Allah takdirkan, maka kita akan semakin lama juga teman-teman berada dalam lingkaran setan ini. Kita akan semakin lama diusik hatinya, terus dalam kesedihan, dalam nangis gitu kan, marah, nggak terima, overthinking, galau dan lain-lain. Terus yang kedua, ketika kita semakin cepat menerima teman-teman, semakin cepat penerimaannya, maka semakin cepat juga kita problem solve-nya. Juga sebaliknya, ketika kita semakin lama penerimaannya, maka kita akan semakin lama growth-nya, semakin lama kita berkembangnya. Oke, kita balik lagi ke dua tipe jiwa yang lain. Yang kedua itu ada lawamah, teman-teman. Ada lawamah. Tadi amarah itu jiwa yang mati. Kalau lawamah ini jiwa yang sakit, teman-teman. Apa sih jiwa yang sakit itu? Jiwa yang sakit itu adalah ketika pemiliknya itu dia mudah terjerumus ke dalam dosa, mudah terjerumus kepada maksiat, tapi setelah itu biasanya dia menyesali. Dia mengkoreksi kayak, ya Allah, kok aku gini ya, terus dia menyesal, dia bertaubat, tapi dia melakukan lagi kemaksiatan, dia menyesal lagi, dia melakukan lagi kemaksiatan, dia menyesal lagi. Itu namanya nafsul lawamah, jiwa yang sakit, teman-teman. Terus yang terakhir ada nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang mengajak, menarik pemiliknya itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Dan ada rahasia luar biasa dari nafsul mutmainnah ini, bahwa semua hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah maka akan menghasilkan kebaikan. Dan sebaliknya, hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan atau pelanggaran terhadap apa-apa yang Allah tentukan maka akan menghasilkan kerisauan, masalah, kegundahan, dan lain-lain. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, ini mirip ya sama teori tadi gitu. Maka semua teori-teori barat tadi, kayak contohnya law of attraction tadi itu, sungguh jauh tertinggal dari pesan-pesan dan tips al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, coba kita sedikit ya ngebahas tentang law of attraction, karena ini juga salah satu yang menjadi akar masalah dan munculnya ide yang terdapat dalam buku Izinkan Aku Pulih Sebelum Terbenam. Jadi teman-teman, secara ringkas, law of attraction itu memiliki tiga unsur. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga itu nilai diri, teman-teman. Yang ketiga nilai diri. Dan ketiga ini mereka saling berkaitan, nggak bisa lepas. Mereka saling berkaitan. Gimana ceritanya? Jadi kalau kita itu nggak bisa memiliki pikiran yang positif, kalau misalnya kita nggak memiliki perasaan atau hati yang positif juga, nggak memiliki hati yang bersih. Dan kita nggak bisa memiliki hati yang positif kalau misalnya kita nggak memiliki nilai diri yang positif, teman-teman. Nilai diri yang positif itu gimana? Yaitu value, motivasi dalam diri yang kita ciptakan dan pancarkan ke alam sekitar gitu. Itu dari law of attraction. Mau nggak? Mau coba praktek nggak? Mau coba praktek? Kita coba ya. Oke nih. Coba aku minta semuanya merem. Merem, merem, tarik nafas,
buang. Serius ya, tarik nafas, buang, merem. Terus bayangin hal-hal yang indah. Bayangin ada danau, terus ada air terjun, ada burung-burung, ada bangau gitu kan. Pokoknya indah banget. Bisa? Bisa ya. Beruntunglah yang bisa gitu. Karena berarti dia dalam keadaan hati yang positif. Sehingga dia bisa berpikir positif, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya aku ambil motivasi atau nilai diri kalian yang positif, apakah masih bisa? Apakah kalian masih bisa berpikiran positif? Oke, sekarang kalian coba cemberut. Cobain, cemberut, serius. Cemberut, eh kerutin alis kalian. Cobain semuanya, kerutin alis kalian. Murung, kayak orang marah, kayak orang kesel. Boleh manyun, nggak apa-apa. Off cam aja kan kalian. Pokoknya merem, ya, apa namanya? Muka kesel, muka bete, sebete-betenya. Oke, udah. Sekarang coba kalian pikirin hal-hal yang indah-indah tadi. Bisa nggak? Bete mukanya. Sebete-betenya. Nggak suka. Gak bisa ya? Enggak, Susah kan? Kak. Ya, susah teman-teman. Pasti susah. Makanya eh, memiliki motivasi yang positif itu penting, teman-teman. Memiliki aura diri, motivasi, kesadaran diri yang positif itu penting. Dan gak banyak yang bahas gimana sih cara punya nilai diri yang positif gitu. Kesadaran diri yang positif. Nah, maka aku usahakan poin ini untuk hadir setelah kalian membaca buku Izinkan Aku Pulih Sebelum Terbenam. Nah, tips and trick ini atau semua itu dirangkum dalam satu tema yaitu tazkiyatun nafas, teman-teman. Oke, kita mulai ke bukunya. Kita mulai ke bukunya. Dari mana sih buku ini hadir? Bagi aku, teman-teman, buku ini tuh hadir sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keinginan nulis buku itu udah lama banget, lama banget dari SMA kali ya, pengen buat nulis buku, tapi nggak kesampaian gitu. Akhirnya Allah tuh menakdirkan ada satu masa di mana Allah menghentikan semua aktivitas-aktivitas aku. Aku itu kan kuliah tuh IDA tuh ya, IDA tuh kayak persiapan bahasa 2 tahun di Lipia. Nah, untuk lanjut ke jenjang S1-nya itu, kita harus daftar lagi, teman-teman. Nah, qadarullah, aku nggak keterima. Gitu. Aku nggak keterima. Jadi aku berhenti dari perkuliahan. Aku berhenti dari aktivitas perkuliahan. Tapi aku di situ masih di Jakarta, masih berkegiatan di Arki. Nah, qadarullah lagi, ada satu masa di mana Allah itu minta aku untuk pulang. Kayak ada satu problem yang di mana aku harus pulang. Jadi berhenti dari kuliah, berhenti juga dari Arki. Nggak ngapa-ngapain kan di rumah tuh. Jadi down banget. Udah mah ditambah aku itu punya adik dua. Yang satu dia tuh semester 5, kuliah udah semester 5. Yang satu lagi dia bareng-bareng di rumah bareng aku dan sama-sama daftar. Kita sama-sama belajar gitu. Dia baru lulus, sementara aku udah 2 tahun yang lalu lulus gitu kan. Nah, jadi lumayan kena ya. Dia di umur aku yang 21 tahun gitu kan, belum masuk S1, itu rasanya berat gitu ya, 20 tahun. Rasanya berat gitu kan. Apalagi ditambah tadi gitu kan, punya adik. Satunya semester 5, terus satunya belajar bareng buat sama-sama mau daftar kampus gitu. Nah, itu jadi lumayan tuh kena tuh. Lihat Instagram gitu kan, teman-teman lagi pada sibuk nugas, lagi pada sibuk kuliah gitu kan. Terus bikin story, persiapan skripsi nih. Aduh, itu kena ya. Nah, dari rasa inilah teman-teman, dari rasa merasa ketertinggalan, penyesalan, terus merasa bersalah sama diri, sama keluarga dan lain-lain itu aku tuangkan semuanya dalam buku ini, teman-teman. Dan alhamdulillahnya gitu ya, Allah itu arahkan di masa-masa ini tuh, aku bilangnya masa-masa perenungan, masa-masa perenungan ini untuk dekat dengan kisah-kisah orang-orang hebat, teman-teman. Kisah-kisah yang hidupnya itu jauh lebih sulit daripada kita-kita semua. Ini bukan berarti kita berbahagia atas
kesulitan orang lain ya, tapi lebih bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan gitu. Alhamdulillah aku jadi punya banyak waktu untuk baca-baca buku gitu kan. Dan di saat itu tuh Umi, ibunya Amiro gitu kan, minta aku untuk kembali baca sirah-sirah para nabi gitu kan, untuk kembali baca sirah para sahabiah, para sahabat gitu kan. Ada dua buku apa namanya? Mahmud Al-Bihri yang diterjemahkan sama Ustadz Asep Sobari. Terus juga Story from the Desert, aku pinjem punya teman di RQ. Terus bukunya Ustadz Asep Sobari. Nah itu, Manajemen Kemenangan. Ustadz Asep Sobari. Bukan. Ustadz Happy Andi Bastoni. Ustadz Happy Andi Bastoni. Nah, terus juga di Instagram itu aku sempat buka anonim, cerita anonim gitu. Jadi dipakai Gform, aku share linknya ke Instagram. Jadi orang-orang boleh cerita secara anonim gitu kan. Di situ aku simpan beberapa pertanyaan. Ada di usia kamu sekarang itu apa sih yang paling kamu takutkan? Di usia kamu sekarang itu apa sih yang paling pengen diraih? Masalah apa sih yang bikin kamu tuh kepikiran terus dan lain-lain gitu kan? Nah, maka Amiroh kolaborasikan tuh antara permasalahan-permasalahan yang Amiroh hadapi tadi dan teman-teman yang cerita di kolom itu, insecure, kesepian, rasa menyesal, rasa bersalah tadi, dengan kisah-kisah orang hebat tadi teman. Gue nasihat-nasihat dari keluarga, dari teman-teman dan pengalaman itu ya. Maka semua itu dirangkum dan menghadirkan sebuah solusi untuk memiliki hidup yang produktif, positif, dan inspiratif. Yang bermuara, semuanya bermuara di hati, teman-teman. Tadi seperti yang terdapat pada surat Asy-Syams tadi ya. Nah, dan ketahuilah teman-teman, eh, salah satu cara untuk membersihkan hati gitu ya. Qad aflaha man zakkaha. Cara untuk zakkaha tadi adalah dengan mengingat kematian, teman-teman. Makanya Miro di sini merangkum gitu ya. Buku ini tuh ada apa namanya? Dzikrul maut ya, teman-teman. Karena ketika kita mengingat kematian atau kehidupan setelah hidup gitu ya. Fisik kemenangan kita itu bukan hanya ingin menang di dunia, tapi kita akan jauh, lebih jauh dari itu, yaitu menang di akhirat, teman-teman. Hari-hari kita akan kita jalani sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan lagi untuk menjadi lebih baik lagi, memberi kita kesempatan untuk berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi, dan lain-lain, teman-teman. Dan dari situ akan menghasilkan, teman-teman, sebuah usaha yang maksimal juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ngerasain sholat kayak ini tuh sholat terakhir gitu ya, ngerasain bangun pagi, menghirup udara pagi gitu ya, dengan penuh rasa syukur gitu kan. Nah, dan ketika kita bisa melakukan tadi ya, eh, hal-hal, aktivitas-aktivitas, ibadah-ibadah secara powerful, maka percaya teman-teman, kalian akan memiliki hari atau kehidupan yang powerful juga. Gitu. Menciptakan hati yang lebih bersyukur, pikiran yang lebih positif, dan rezeki-rezeki yang datang dari berbagai arah. Maka kita harus meraih kunci tadi, teman-teman, meraih kunci kemenangannya. Kita belajar dari orang-orang solih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan pelajaran untuk kita. Nah, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi dan umatnya itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, teman-teman, bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan kita juga belajar dari kematian, teman-teman. Belajar dari kematian yang melekat dan bisa datang kapanpun, siap maupun tidak siap, gitu, teman-teman. Karena kata para ulama dan orang-orang soleh itu, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Nah, maka dalam buku ini ya, ada 4 bab. Dalam buku itu ada 4 bab
dan ada satu bab khusus untuk kita bareng-bareng merenungi gitu hakikat kehidupan, yaitu hidup setelah hidup, teman-teman. Karena kita nggak mau ya kalau misalnya kita udah capek-capek gitu ya, udah berusaha maksimal di dunia tapi tersiksa gitu setelahnya. Naudzubillah gitu kan. Maka eh, izinkan aku gitu teman-teman, izinkan aku untuk menemani perjalanan kalian semua untuk meraih pulih lewat buku ini. Sebelum terbenam, sebelum raga dikebunkan, maka berusahalah untuk mendapat sebaik-baik surga di sisinya. Jangan sampai kita tergolong mereka yang merugi, malah di dunia pun tersiksa setelahnya, teman. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Teh Syakira? Mau Q&A dulu atau langsung ke info spesial? Boleh, Kak. Barangkali ada yang mau ditanyain dari teman-teman semua. Itu tadi yang angkat tangan. Ahlan, Kori Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Rahma Hasan. Saya izin bertanya, em, bukan lebih ke materi yang tadi kakak jelasin sih, tapi em, gimana sih cara kakak untuk menarik minat pembaca, sedangkan literasi di Indonesia itu sendiri itu rendah gitu. Sama waktu nulis buku ini, apa sih tantangan kakak gitu? Waktu kita tantangan dalam nulis buku ini kita. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama, gimana caranya meningkatkan literasi pembaca gitu? Gimana Tasya kira benar tadi agak terputus? Iya, betul, Kak. Kayak lebih ke tips and trick gimana sih jadi penulis gitu ya. Oh, gimana jadi penulis? Kalau untuk meningkatkan, ya. Kalau untuk meningkatkan literasi, tentunya dengan kita ini ya, apa namanya, berproses step by step, kita coba cari, kalau kata Maudy Ayunda, kita coba cari satu buku yang buat kita jatuh cinta. Buku apa aja? Kalian suka genre apa? Genre misalnya self improvement, atau misalnya sukanya fiksi, atau misalnya apa, romance, nggak apa-apa. Asal itu kebaikan, nggak apa-apa kalian baca, kalian buat kalian jatuh cinta sama buku, baru nanti akan pelan-pelan gitu ya berproses, kalian akan mencintai genre-genre yang lainnya, teman-teman. Kalau dari aku sendiri, gimana caranya untuk meningkatkan literasi di Indonesia? Tadi ngomongin di Indonesia ya. Insya Allah teman-teman, minta doanya. Ini aku lagi coba buat program menciptakan, ini barang teman, beberapa teman, menciptakan 100 penulis baru. Insya Allah ya teman-teman, doain. Eh, ini lagi dibuat programnya, mungkin launching di bulan Juli. Insya Allah di bulan Juli, kalau bisa Juni, tapi kayaknya Juli. Tapi doain aja secepatnya teman-teman. Terus yang kedua, pertanyaannya, apa sih tantangan-tantangan selama menulis buku ini? Nanti yang pertama tadi ya, itu lagi di masa aku itu ya tadi bisa dibilang lumayan terpuruk karena eh, berhenti dari semua aktivitas, gitu kan? Berhenti dari semua aktivitas, terus ada distraksi kayak misalnya buka Instagram atau misalnya punya adik, kayak adik aku udah lulus nih, udah mau kuliah, aku juga baru mau kuliah, gimana nih gitu kan? Itu mulai distraksi kayak gitu gitu kan? Yang kadang tadi hati itu naik turun gitu kan, moodnya tuh naik turun, tapi Bismillah gitu, kuatin lagi bahwasannya "Ya udah ini tuh semester ini gitu kan, liburan kali ini tuh masa-masa perenungan ini tuh Allah hadirkan untuk nulis buku, jadi ya udah Bismillah nulis buku gitu." Gitu Teh Syakira. Teh Kori, Teh Rahma apa Teh Kori? Gimana, Kori? Kejawab gak? Jawab. Sudah, terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya?
Jadi silakan yang mau bertanya. Oh itu silakan Putri Ayu. Perkenalkan nama dan asal kampusnya mana. Ayu jadi nanya. Tadi mana Putri Ayu? Iya, nggak keluar. Yang keluar teh. Boleh di kolom chat aja kalau gitu. Kak, aku izin nanya, Kak. Putri dulu ya, Viva. Abis Putri insya Allah. Putri, mana nih pertanyaannya? Boleh di chat. Oke. Oke, Bismillah, izin bertanya Kak. Kadang kita sadar bahwa kita butuh pulih. Tapi justru ada rasa takut yang muncul, takut kehilangan zona nyaman dari luka itu sendiri. Karena luka itu sudah terlalu lama kita peluk sampai terasa seperti bagian dari diri. Dalam kondisi seperti ini, gimana caranya kita benar-benar berdamai? Gimana agar kita bisa melepaskan masa lalu dengan ikhlas tanpa merasa kehilangan arah atau identitas diri yang sempat terbentuk dari luka itu. Oke. Oke, Ahlan Kak, Amirah. Ya, Putri. Maaf, maaf, belum kebuka. Oh iya, Kedengeran? kedengeran Kak. Oke, Bismillah, izin bertanya Kak. Kadang kita sadar bahwa kita butuh pulih, tapi justru ada rasa takut yang muncul, takut kehilangan zona nyaman. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau pulih itu bakalan masuk ke zona tidak nyaman gitu. Konteksnya di sini gimana nih Teh Putri nih? Kan biasanya kalau orang pulih itu maka dia akan masuk ke zona yang lebih nyaman gitu kan. Dia akan lebih sembuh gitu. Dari sakit menjadi sembuh gitu. Kenapa ketika kita pulih malah kehilangan zona nyaman dari Teh Ayu ini? Mungkin konteksnya gimana Teh nih? Dari luka itu sendiri karena luka itu sudah terlalu lama kita peluk sampai terasa seperti bagian dari diri. Dalam kondisi seperti ini, gimana caranya kita benar-benar berdamai? Gimana agar kita bisa melepaskan masa lalu dengan ikhlas tanpa merasa kehilangan arah identitas diri. Untuk konteksnya aku kurang paham ini masalah Teh Putri ini gimana. Kalau dilihat ini kayaknya dalam banget ya. Dalam banget permasalahannya sampai Teh Putri ini sulit gitu untuk melepaskan luka dari dalam diri Teh Putri. Kayak udah jadi bagian diri Teh Putri sendiri gitu kan. Luka ini. Mungkin kalau untuk ini Teh Putri lebih baik untuk mencari teman-teman. Mencari untuk konsultasi ke yang lebih paham gitu. Di sini juga Kak, kan Allah tuh pernah ya, aku mau sedikit cerita aja, barangkali bisa mengobati. Jadi Rasulullah juga pernah gitu ya teman-teman, berada dalam kondisi yang terpuruk gitu ya. Pulih Kak, bukan pilih. Ya, pulih, tadi di bajunya pulih, aman. Nah jadi Rasulullah itu pernah tuh kehilangan istrinya, sahabatnya itu kan, istrinya itu Khadijah itu sebagai sahabat, sahabat dakwahnya, sahabat hidupnya gitu kan, teman hidup lah, seorang istri yang soleha, yang baik, yang menopang semua jalan dakwah beliau gitu kan, juga kehilangan pamannya gitu kan, itu sampai disebut sebagai amul huzn gitu kan. Nah, apa hadiah dari Allah atau ya hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad tadi? Pertama itu Allah angkat gitu kan, Allah berangkatkan Nabi Muhammad dari mau berangkatkan menuju Sidratul Muntaha gitu kan, bertemu para nabi gitu, bertemu orang-orang solih, dan di setiap pertemuan itu Nabi Muhammad itu dapat nasihat, dapat penguat gitu teman-teman. Nah, maka dari sini kita itu diajarkan juga ya bahwasannya pulih itu bukan berarti kayak ya udah kita hadapi semuanya percaya sama Allah. Ya itu benar, cuman kita juga harus paham gitu ya, ada
konteks di mana kita itu butuh penolong gitu ya. Kayak tadi Nabi Muhammad juga di saat terpuruk-terpuruknya Allah kasih gitu ya hadiah gitu bertemu dengan orang-orang saleh tadi untuk apa? Untuk dikuatkan, teman-teman. Untuk diberi nasihat, untuk diarahkan gimana sih caranya menyelesaikan masalah ini. Maka untuk Teh Putri tadi ya, mungkin kalau cerita di sini rasanya agak berat gitu kan. Jadi untuk konteks pulihnya aku kurang paham. Jadi mungkin Teh Putri coba hubungi atau ya tadi berkoneksi cerita sama teman-teman Teh Putri yang Teh Putri percaya, sama keluarga Teh Putri, atau misalnya jika belum selesai di situ, bisa Teh Putri lanjut ke pihak yang profesional Teh Putri. Begitu. Gimana? Gimana Kak Putri, kejawab gak? Ya, Oke, baik. Alhamdulillah kejawab Kak. Oke, terima kasih Kak Miro. Oke, boleh lanjut. Tadi pertanyaan ketiga, Kak Viva ya tadi. Iya, Kak. Oke, Ahlan. Perkenalkan nama dan asal kampusnya. Oke. Terima kasih Kak Syakira udah mempersilakan. Perkenalkan, nama aku Afifah, Kak. Aku dari Prodi Akuntansi Syariah, angkatan 24. Di sini aku izin bertanya ke Kak Amiroh. Nah, kan kita itu pasti ada fasenya untuk capek, fasenya untuk kayak pengen nyerah ya. Tapi kan kita itu nggak bisa maaf Teh, putus-putus. Ini dia aku. benterin kecilnya. Ya, bisa diulang Kak Viva? Jelas nggak Kak? Tes. Ya, jelas-jelas. Nah, pertanyaannya gini Kak. Kan kita itu ada kadang-kadang di fase yang capek ya Kak. Fase lelah, baik itu dengan keadaan kita, dengan permasalahan yang kita hadapi, apalagi semakin dewasa, semakin banyak tantangannya kan Kak. Nah, kita tuh, tapi kita dituntut untuk bisa menebarkan kebaikan. Istilahnya menjadi vibes yang positif. Baik untuk keluarga, untuk orang-orang di sekeliling kita. Pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa kuat dalam keadaan kita benar-benar lelah? Plus, em, bagi dong Kak, amalan apa yang nggak pernah Kakak tinggalin nih? Boleh Kak? Sekian Kak, terima kasih. Sama Oke. amalan. Berat ya. Oke, teman-teman. Eh, Fase-fase lemah itu manusiawi, teman-teman. Fase-fase terpuruk, fase-fase tadi kayak rasanya tuh capek banget, tapi kita tuh dipaksa harus terus bangkit gitu ya. Harus terus bangkit gitu. Nah, maka kalau kata para sahabat itu, Rasulullah itu unik ya, bilang ke Bilal ini, kalau misalnya mau sholat, apa? Bilal, istirahatkanlah kami. Itu buat sholat, teman-teman. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami. Nah, maka untuk siapa tadi namanya? Maaf, Teh Afifah. Untuk Teh Afifah, ini Teh Afifah. Coba Teh Afifah untuk mendalami lagi Teh Afifah. Ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Kita terus harus sama-sama belajar eh, memperbaiki cara interaksi kita sama Allah, teman-teman. Nah, tadi juga ya di Amul Husni itu salah satu pelipur laranya untuk Rasulullah itu Allah hadiahkan sholat gitu ya. Bahkan sampai Nabi kalau misalnya minta ke Bilal untuk azan, wahai Bilal, istirahatkanlah kami gitu. Maka untuk Teh Afifah, untuk kita semua, jadikanlah 5 kali waktu sholat itu adalah tempat rehat kita, tempat curhat kita sama Allah, tempat kita eh, menaikkan, menambah semangatnya teman-teman. Dan jika misalnya memang lelah banget, nggak apa-apa teman-teman, istirahat dulu. Nggak apa-apa istirahat dulu karena kita manusia gitu, manusiawi. Apa namanya lelah itu
salah satu manusiawi. Tapi tadi ingat, ketika kita butuh tempat rehat gitu ya, bukan healing. Ya healing boleh, tapi healing terbaik itu adalah sholat, teman-teman. Bangun, gitu Teh Syakira dan Teh Afifah. Oh, tadi ya satu lagi. Ya, satu lagi Satu amalan yang lagi. nggak pernah kakak tinggalin. Insya Allah Aduh, amalan. Masya Allah. Apa ya? Satu amalan yang gak pernah aku tinggalin. Ini sih. Sholat itu kan pasti ya kak. Tapi selain Iya, sholat gitu. eh, aku tuh semoga ini apa ya? Jadiin pelajaran buat bareng-bareng aja. Semoga Allah jaga hati kita masing-masing. Kalau tidur, teman-teman. Kalau tidur itu coba deh jadiin, kan kalau sholat itu kita kadang nggak terus-terusan dalam kondisi rileks gitu ya. Tapi kalau tidur kita udah posisinya rileks gitu kan, nggak ada mau ngerjain sesuatu atau habis ngerjain sesuatu gitu kan. Habis pokoknya setelah beres-beres bersih-bersih kita kan rileks, dalam keadaan rileks di atas kasur gitu kan. Nah, di posisi itu teman-teman coba deh, kalau aku biasanya ngobrol sama Allah gitu ya Allah, aku udah ngelakuin ini gini gini gini. Ya udah aku serahin aja gitu. Jadi jadiin setiap tidur kalian itu tadi pertama mohon ampun, permohonan ampun kalian. Terus yang kedua itu serahin, ya Allah aku udah ngelakuin ini, besok terserah engkau ya Allah. Udah gitu teman-teman. Jadi biasanya aku kayak gitu sampai kadang kalau di RQ itu aku kalau emang lagi berat banget gitu ya, masa-masa itu tuh sampai bikin bangun pagi itu matanya agak betem gitu. Nah, itu sih Teh Asifah. Jadi jadikan eh, tidur kita itu, proses tidur kita itu tadi menjadi proses yang tenang gitu. Karena kita nggak tahu ya apakah kita besok bisa bangun lagi atau enggak. Gitu Teh Asifah. Teh Asifah ya. Syukuran ya kak atas jawabannya. Insya Allah. Insya Allah berarti amalannya sebelum tidur langsung diamalin nih, Viva nih. Siap kak insya Allah. Insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Mungkin selanjutnya, eh apa nih, Kak? Mau lah challenge dulu atau closing statement? Sekalian aja kali ya. Oh ya, boleh. Ahlan, Kamiro. Oke. Kalau untuk closing statementnya, mungkin aku bacain aja ini apa namanya blurb ya belakang buku ini untuk teman-teman semua. Sebelum kita terbenam, sebelum raga kita dikebumikan, sebelum kita nggak bisa lagi mengerjakan kebaikan, sebelum semua amal itu ditimbang, maka lakukan teman-teman. Maka berusahalah untuk mendapat sebaik-baik surga di sisinya. Jangan sampai kita tergolong mereka yang merugi, lelah di dunia, pun tersiksa setelahnya, teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk ini info spesialnya, aku mau bagi-bagi sama teman-teman semua di sini. Ada 5 hadiah, teman-teman. Ini kelihatan ya share screen-nya, Tasya kita. Oke, Kelihatan, Kak? ada 5 hadiah buat teman-teman semua di sini. Siapa aja bisa dapat. Yang pertama, ini ada satu buku free gift yang insya Allah nanti langsung dikirim untuk teman-teman yang beruntung, satu orang. Terus yang kedua, 2 hadiah lainnya untuk 2 orang ini diskon 14% di PO2, dan untuk 3 lainnya yaitu berarti ini bukan 5 ya, 6 hadiah guys. 6 ya, 5, 6. Ya kan di BC kita tulisnya 5 nih. Untuk 3 orang spesial itu ada 10% diskon 10% untuk di PO2. Nah, di PO2-nya insya Allah dibuka di awal bulan depan. Doain teman-teman kalau misalnya bisa lebih cepat, lebih bagus, minta doanya. Kalau nggak di awal bulan depan, di akhir bulan ini. Gimana caranya? Gimana caranya biar bisa dapat hadiah ini? Gampang aja, 3 aja teman-teman. Yang pertama, sharing insight apa aja yang teman-teman ambil dari Zoom ini, selama Zoom ini, insight, hikmah, atau apapun, quotes boleh,
Terus share atau posting di story atau feed Instagram teman-teman, sekreatif mungkin ya, sekreatif dan semenarik mungkin. Jangan di private ya. Terus mention Instagram aku dan Instagram LDK Albiru Sebi. LDK Albiru_Sebi. Batas posnya 12 Mei. 12 Mei berarti masih ada 2 hari. 11 Mei, 12 Mei, pukul 18.00. Insya Allah nanti aku umumin di IG aku. Mungkin ntar aku tag juga IG LDK Albiru Sebi untuk di tanggal 13-nya. Gitu. Terima kasih Teh Syakira. Masya Allah. Terima kasih juga Kak Mira udah nyiapin banyak banget nih. Door prize buat peserta. Masya Allah banyak banget. Oke, Amin. eh, ini nih aku pengen apa ya ngasih sedikit review lah dari buku Kak Mira. Ini kebetulan aku udah pernah baca ya buku Kak Mira. Masya Allah bukunya bener-bener insightful gitu kan. Terus juga apa, pokoknya daging banget. Terus kata-katanya juga nggak sekedar kata-kata, tapi Kamero ini memasukkan apa ya kata-kata ada referensi dari Al-Quran juga gitu. Jadi Insya Allah. landasannya kuat banget gitu, Masya Allah. Jadi benar-benar kena. Terus ada satu bab yang aku ingat sampai sekarang karena kayak nampar banget buat aku gitu. Jadi boleh nggak di-spill, Kak? Ya, boleh, 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 Boleh. boleh. Itu judulnya Kelana ya, Kelana. Katanya kalau kita pengen ngeliat kuburan kita nanti, lihat kondisi hati kita sekarang gimana gitu kan. Insya Allah itu benar-benar apa ya pengingat kita untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki hati kita agar lebih baik dan juga bisa membawa bekal untuk perjalanan yang panjang ini lebih banyak gitu ya, Insya Allah. Masya Allah ini Kamera itu benar-benar apa ya sosok inspirasi banget buat kita semua ya. Masya Allah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dari Kamiro di sela-sela kesibukannya masih tetap bisa menyempatkan hadir di acara kisah pada kali ini. Mudah-mudahan segala urusannya permudah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ini Kak, Masya Allah, ada satu kata-kata Kamiro yang dulu pernah Kamiro sampaikan ke aku sampai sekarang masih ingat banget. Ya, waktu itu Kamiro nulis di apa namanya di kertas gitu ya tulisannya kalau nggak ada apa ya kalau nggak ada pundak buat bersandar masih ada sajadah untuk bersujud gitu. Masya Itu kan Allah. kata-katanya dalam Ya, banget. Teh, punten. Tadi kepotong. Ini pas di pondok ya? Iya, masih Oh, pondok. ini teman aku, teman-teman. Ini kita satu alumni, satu alma mater di Al-Hikmah. Gimana Iya, Tasya kira punten tadi kepotong? apa kata-katanya jika tidak ada pundak untuk bersandar masih ada sajadah untuk bersujud. Itu kata-kata Amira yang masih ngelekat di aku gitu, Masya Allah. Ini juga buat pesan buat teman-teman semua bahwa sandarkan segala masalah kita ke Allah gitu kan. Karena kalau kita udah menyandarkan semuanya ke Allah, insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah gitu ya. Mungkin itu syukran kasiron sama Kak Amirah. Alhamdulillah bisa ketemu ya di kisah kali ini. Mudah-mudahan bukunya tambah meluas manfaatnya. Dan juga teman-teman peserta jangan lupa beli bukunya. Terus juga jalanin challenge-nya buat dapetin buku gratis dari Kamiroh gitu ya. Oke, baik. Mungkin sebelum ditutup ya, kita ada sedikit penghargaan ataupun kenang-kenangan untuk Kamiroh. Boleh Kak Operator ditampilkan? Terima kasih. Teteh panitia nih. Terima kasih juga Kak Kamiroh. Boleh yuk dokumentasi dulu. Peserta Boleh. yang bisa on cam boleh on cam ya. Yuk, boleh dihitung Kak Operator. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi Kak. 1,
Satu, dua, tiga. Boleh mungkin on cam yang kawan-kawan lain. Sekali lagi nih, sekali lagi. Oke, satu, satu, dua, tiga. Oke, Oke, terima kasih. Makasih semua. Terima kasih juga Kak Miro, jazakumullah Kasih khairan. Kak. kasih Kak. Iya, mungkin buat peserta ada sedikit kuesioner dan juga apa ya, absensi ya di kolom komentar. Boleh nanti diisi untuk keperluan sertifikat untuk teman-teman. Oke, mungkin sambil kakak panitia boleh tolong dikirim. Boleh Kak. Ntar. Oke, terima kasih. Ya boleh nanti kalau udah ada linknya boleh langsung diisi ya. Di Zoom ya. Oke, silakan diisi. Sudah muncul nggak linknya? Iya sudah. Ahlan semuanya diisi ya. Mungkin sambil diisi kita sembari berdoa ya Kak. Boleh. Eh, Berdoa akan dipimpin langsung oleh Kak Sabita. Kepadanya disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Kajian inspiratif muslimah yang secara online dan spesial bedah buku dari Kak Amirah Akyas gitu. Sebelumnya kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijbat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik fawathikil lahum marabitaha wa adimutaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wa shrah suduraha bifaidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa mit'a ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Kak Dita yang telah membacakan doa. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir di acara kisah pada kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa review dari kisah ini ya. Dan tag akun Kak Miro dan Elrika. Mungkin cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahlan, boleh keluar. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Kak Najwa sudah hadir. Kapan-kapan Kak Noja kita undang deh. Materi ya Kak Najwa. Tadi aku dari mana nggak diangkat Natalia. Kamu sih dia bawa. Unik kamu sih on coba. Itu dia Allah. Udah keluar tadi. Ya, ahlan Kak Najwa. Asik ya.
Makasih sama-sama Kakak Nurul. Semangat ya. Ini cerita yang kita tulis bersama, simfoni penuh sukacita, cerita perjuangan generasi.